ini ada celahnya, Pak. Kan memang sesuai peraturan kan harus menggaji UMR, tapi kan banyak pengusaha itu yang berlindung di balik UMK, usaha mikro kecil gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Sebenarnya kalau kita ngomong celah, dimanapun ada celah ya. Sekarang tinggal itikat baikmu dan betul. tujuanmu apa. Karena begini loh, kalau kita mau gaji rendah mungkin bisa. Tapi satu misalnya, turnovermu makin tinggi kan. Yang kedua, kamu nggak mungkin bisa dapat staff yang dalam tanda petik oke dengan gaji serendah itu. Karena dia bisa ke tempat lain yang mau menggaji lebih layak. Betul. Jadi nggak bisa kalau kayak gitu. Ya kalau mau ngomong celah, kamu cari celahnya, pembenarannya pasti ada. Tapi in return, ruginya juga di pengusahanya kok pasti. Iya sih, betul. Sekarang tuh aku akhirnya mikirnya itu, daripada kita berkuar-kuar meminta semua owner itu menaikkan gaji karyawan, gaji layak, saya lebih suka berkuar-kuar untuk naikkan kualitas dirimu, carilah komisioner yang akan menerimamu dan menggaji gede gitu. Bener ya, Pak? Setuju. Jadi saya tuh penganut paham, kalau kamu ngerek benderamu tinggi, kamu tuh pasti dicari. Dan kalau kamu sudah dicari, pertanyaannya pasti kamu mau gaji berapa? Titik, sudah, nggak usah banyak ngomong ya kan. Kalau kamu cuman mengeluh, ya ini nggak akan selesai masalahnya. Iya. Gitu. Tinggal kamu punya prestasi bagus, kerjamu bagus, namamu harum, nggak aneh-aneh, nggak macam-macam, tidak punya kondisi-kondisi buruk. Siapa yang nggak mau nyari? Apalagi kalau kayak coffee shop yang bisnisnya sekarang lagi jamur, SDM-nya yang punya itu tadi kelebihan itu nggak banyak, ya pasti kamu ditembakin kanan kiri, tinggal ngomong mau bayar berapa, kan gitu aja kan? Benar sih. Jadi daripada ngeluh sana sini, mending perbaiki kualitas diri, pasti dicari, gitu Pasti Pak? dicari. Pasti dicari. Dan itu berlaku untuk semua segmen ya, Pak? Iya. Mau karyawan, mau apa gitu ya? Iya. Saya itu semenjak kerja tahun 97 sampai 99 di Sheraton Surabaya itu saya ngelamar. Setelah itu saya nggak pernah ngelamar. Karena saya menjaga nama benar-benar dan ya udah ditawarin terus. Ya itu sebenarnya akan jauh lebih karirmu cepet, penghasilanmu juga pasti ngikutin. Itu sih saya rasa. Berarti menjaga namamu tetap reputasinya baik dan kamu itu kompeten, itu adalah kuncinya ya, Pak? Betul. Selamat datang di konten kali ini bersama Pak Budi Satiratu. Kita akan membahas isu-isu terkait dunia F&B gitu, Pak. Oke. Gini, Pak. Kalau di coffee shop tuh ada kesusahan gini, Pak. Kemarin baru terjadi, pihak coffee shop itu nyari barista susah. Tapi aku juga banyak mendengar barista nyari kerjaan, nyari coffee shop susah. Ya. Itu apakah karena ada ketidaksinkronan antara kualifikasi baristanya dengan coffee shopnya, atau memang nggak tahu di mana miss-nya gitu, Pak? Kalau dari sisi F&B kayak di Satiratu itu gimana, Pak? Oke. Jadi memang sebenarnya kenyataannya kalau yang saya lihat bahwa kalau pengusaha merasa mencari karyawan sulit, memang sulit. Memang sulit ya? Kayaknya masalahnya memang si calon karyawan ini mencari pekerjaan yang agak tidak realistis. Jadi entah itu di gajinya, entah itu di jam kerjanya, entah itu di beban kerjanya. Yang memang secara ekspektasinya dia dan ekspektasinya si perusahaan memang nggak ketemu. Jadi memang itu agak sulit ya, walaupun sebenarnya kalau menurut saya sebagai pengusaha, sebenarnya kadang-kadang perusahaan juga banyak yang sudah memberikan penawaran yang cukup bagus. Iya. Dan masih banyak juga calon pekerja yang merasa penawaran tadi tidak cukup bagus. Jadi ya memang sulit untuk ketemu. Untuk ketemunya. Sebenarnya kalau kemarin itu, kasusnya itu, bahkan gajinya itu sudah di atas rata-rata coffee shop pada umumnya. Cuman untuk nyari yang sesuai dengan kualifikasi itu, yang susah, Pak. Berarti kan mungkin ada inkompetensi di situ, atau gimana, Pak? Ya, jadi sometimes mungkin si calon karyawan juga mengukur dirinya agak terlalu tinggi ya. Nah, persepsi itu yang mungkin nggak sama begitu. Jadi kayak satu contoh begini deh. Kita misalnya di Satiratu punya angka segini gitu ya. Dengan kondisi ini pasti ramenya katakan 80% dari jam kerjamu. Si karyawan merasa bahwa wah aku kalau kerja secapek itu ya nggak mau dengan gaji segitu gitu. Iya. Jadi ini kan nggak pernah ketemu. Padahal mungkin perusahaan bisa menggaji segitu karena dia memang standarnya
tamunya sebanyak Sebenarnya itu. Oh gitu. iya, iya. Ada ketidakcocokan antara ekspektasi dengan kualifikasi dari si Perusahaan. pemberi kerja Betul, gitu. betul, Oke, betul. lanjut Pak. Ini Ya. terkait gaji juga Pak. Ya. Jadi aku tuh dapat bocorannya ya dari yang punya coffee shop itu. Ada kasir yang nilep duit rutin bahkan. Dan itu umum dilakukan sama teman-temannya. Karena merasa gajinya tidak sesuai gitu Pak. Salah nggak Pak itu Pak? Jelas kasirnya maling dan itu jelas salah. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kamu boleh mencuri atau mengambil yang bukan menjadi hakmu. Kalau kamu merasa gajimu nggak sesuai, ya kamu sampaikan. Kalau kamu tidak mendapatkan yang kamu minta, ya kamu berhenti. Bukan mencuri. Gitu ya, karena itu nanti kan jadi pembenaran terus kalau kayak begitu. Nggak bisa juga. Itu sama aja kayak, oh berarti gaji kecil itu satu hal, tapi maling itu juga hal yang bermasalah juga. Betul, dan itu jangan-jangan gajinya gede pun tetap maling juga. Benar Ya, juga. karena itu mencari pembenaran. Benar, iya. Jangan-jangan sudah digaji layak, tetap maling, tetap nyuri bahan-bahan. Betul, gitu. Iya. betul. Berarti memang itu bisa jadi karena karakter si orangnya itu yang mentalnya selalu merasa aku adalah korban dari segala hal gitu. Ya, sebenarnya kalau ngerasa korban ya pergi aja kan. Itu paling simpel. Kalau memang kamu sehebat itu, kamu pergi cari tempat lain dan kamu pasti dapat wong kamu sehebat itu. Iya, gitu. betul. Nah, cuman di sisi lain juga pengusaha itu kadang juga salah kalau sampai dia selama itu dimaling nggak tahu. Iya, Ya, betul. itu juga konyol juga. Atau ya itu tetap sebaiknya memang biar meminimalisir hal kayak gitu tetap harus ada standar gaji yang layak gitu ya Pak? Ya, kalau standar gaji yang layak itu harus ada. Lepas dari tujuan apapun ya, tapi dia mesti ada dulu supaya ya memang fairness-nya dapat ya. Minimal apa yang disarankan pemerintah lewat UMR itu harus kita penuhi. Syukur-syukur kita bisa memberi lebih gitu. Nah, ini ada celahnya Pak. Kan memang sesuai peraturan kan harus menggaji UMR, tapi kan banyak pengusaha itu yang berlindung di balik UMK, usaha mikro kecil gitu Pak. Itu gimana Pak? Sebenarnya kalau kita ngomong celah, dimanapun ada celah ya. Sekarang tinggal itikat baikmu iya, dan betul. tujuanmu apa. Karena begini loh, kalau kita mau gaji rendah mungkin bisa. Tapi satu misalnya, turnovermu makin tinggi kan. Iya, betul. Yang kedua, kamu nggak mungkin bisa dapat staff yang dalam tanda petik oke dengan gaji serendah itu. Karena dia bisa ke tempat lain yang mau menggaji lebih layak. Betul. Jadi nggak bisa kalau kayak gitu. Ya kalau mau ngomong celah, kamu cari celahnya, pembenarannya pasti ada. Tapi in return, ruginya juga di pengusahanya kok pasti. Iya sih. Betul. Itu. Sekarang tuh aku akhirnya mikirnya itu, daripada kita berkuar-kuar meminta semua owner itu menaikkan gaji karyawan, gaji layak, saya lebih suka berkuar-kuar untuk naikkan kualitas dirimu, carilah coffee shop yang akan menerimamu dan menggaji gede gitu. Bener ya Pak? Setuju. Jadi saya tuh penganut paham, kalau kamu ngerek benderamu tinggi, kamu tuh pasti dicari. Dan kalau kamu sudah dicari, pertanyaannya pasti kamu mau gaji berapa? Titik, sudah, nggak usah banyak ngomong ya kan. Kalau kamu cuman mengeluh, ya ini nggak akan selesai masalahnya. Iya, gitu. Tinggal kamu punya prestasi bagus, kerjamu bagus, namamu harum, nggak aneh-aneh, nggak macam-macam, tidak punya kondisi-kondisi buruk. Siapa yang nggak mau nyari? Apalagi kalau kayak coffee shop yang bisnisnya sekarang lagi jamur, SDM-nya yang punya itu tadi kelebihan itu nggak banyak, ya pasti kamu ditembakin kanan kiri, tinggal ngomong mau bayar berapa, kan gitu aja kan? Benar sih. Jadi daripada ngeluh sana sini, mending perbaiki kualitas diri, pasti dicari gitu ya Pak? Pasti dicari. Pasti dicari. Dan itu berlaku untuk semua segmen ya Pak? Iya. Mau karyawan, mau apa gitu ya? Iya, saya itu semenjak kerja tahun 97 sampai 99 di Sheraton Surabaya itu saya ngelamar. Setelah itu saya nggak pernah ngelamar. Karena saya menjaga nama benar-benar dan ya udah ditawarin terus. Ya itu sebenarnya akan jauh lebih karirmu cepet, penghasilanmu juga pasti ngikutin. Itu sih saya rasa. Berarti menjaga namamu tetap reputasinya baik dan kamu itu kompeten, itu adalah kuncinya ya Pak? Betul. Oke, udah gitu aja Pak. Oke. Ya. Terima kasih.